Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafika Kamila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Perbanas Institute. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai melakukan konsultasi karir untuk memenuhi tugas talent management. Konsultasi karir merupakan proses di mana seseorang mencari nasihat atau panduan terkait pekerjaan atau karir mereka. Hubungan antara konsultasi kerja dengan dunia kerja sangat erat, karena konsultasi kerja bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi berbagai tantangan dan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Manfaat utama konsultasi kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Merupakan konsultasi kerja dapat membantu individu mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pekerjaan mereka. Hal ini dapat berdampak positif pada hasil kerja dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, adanya pengembangan keterampilan. Merupakan konsultasi kerja membantu individu dalam mengidentifikasi keterampilan yang perlu ditingkatkan atau dikembangkan untuk berhasil dalam pekerjaan mereka. Ini dapat membantu dalam pengembangan karir jangka panjang. Dan yang terakhir, adanya peningkatan kepuasan kerja. Dengan bantuan konsultasi kerja, individu dapat mengevaluasi apakah pekerjaan mereka sesuai dengan minat, nilai, dan tujuan karir mereka. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan motivasinya. Karir di bidang konsultasi adalah jenis pekerjaan di mana membantu klien meningkatkan efisiensi model bisnis mereka. Dengan melakukan ini dapat mengembangkan dan menerapkan target yang menguntungkan, mengoptimalkan proses bisnis, dan mengembangkan strategi. Konsultasi sebagai karir mungkin juga melibatkan transformasi fungsi primer dan sekunder. Misalnya, seperti dapat meningkatkan pengalaman layanan pelanggan atau meningkatkan efisiensi logistik. Dapat menggunakan berbagai bentuk teknologi untuk menjalankan strategi baru. Setelah melakukan konsultasi karir, seseorang bisa mengembangkan karirnya menuju pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya ada pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seseorang karyawan menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Pengembangan karir di perusahaan dinyatakan baik berdasarkan pendidikan formal, pengalaman kerja, prestasi kerja, keterampilan kerja, produktivitas kerja, kenaikan jabatan, peningkatan karir, pelatihan karyawan, jenjang karir, dan perencanaan kerja. 1997 dan Harvard 2014, pengembangan karir adalah perolehan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang meningkatkan kemampuan karyawan untuk memenuhi perubahan persyaratan pekerjaan serta tuntutan klien dan pelanggan. Faktor-faktor pengembangan karir menurut Hasto Djoko Utomo dan Muhammad Yani 2012. Yang pertama, adanya hubungan pegawai dan organisasi, kedua personalia pegawai, dan yang ketiga adanya faktor eksternal. Pengembangan karir adalah proses dan kegiatan mempersiapkan seseorang karyawan menduduki jabatan dalam organisasi atau perusahaan yang akan dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya ada perencanaan karir, yaitu proses yang sistematis dan terencana yang dilakukan seseorang untuk merencanakan dan mengelola perkembangan dan progresi karirnya selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada jalur karir, yaitu serangkaian posisi, tanggung jawab, dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu dalam suatu bidang atau industri untuk mencapai tujuan karir mereka. Jalur karir dapat berbeda-beda tergantung pada bidang dan industri tertentu, tetapi umumnya ada beberapa jalur karir yang umum ditemui. Seperti contohnya, yang pertama jalur linier, merupakan jalur umum yang terjadi dalam banyak organisasi. Seseorang individu memulai dari posisi yang tingkat dasar dan secara bertahap naik pangkat ke posisi yang lebih senior dengan lebih banyak tanggung jawab. Contohnya seperti seorang karyawan masuk sebagai asisten dan kemudian menjadi supervisor,
manajer, direktur, dan seterusnya. Yang kedua, jalur karir fungsional merupakan jalur individu mengembangkan keahlian dalam fungsi atau disiplin khusus dan naik pangkat dalam fungsi tersebut. Contohnya seperti seorang ahli keuangan yang naik pangkat dari akuntan junior menjadi akuntan senior, kepala akuntan, dan kemudian menjadi direktur keuangan. Yang ketiga, adanya jalur karir literal, yaitu melibatkan perpindahan ke berbagai peran yang memiliki tingkat tanggung jawab yang sama, namun berbeda dalam hal tugas dan fokusnya. Contohnya seperti seseorang profesional pemasaran yang pindah dari manajemen merek ke manajemen produk. Setiap jalur karir memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda. Penting bagi individu untuk memahami jalur karir yang paling sesuai dengan minat, keterampilan, dan tujuan mereka serta beradaptasi dengan perkembangan industri dan pasar kerja. Selain itu, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang sesuai dapat membantu individu mencapai tujuan dalam jalur karir yang mereka pilih. Yang terakhir, sasaran karir merupakan tujuan atau target spesifik yang ingin dicapai seseorang dalam pengembangan dan perjalanan karir mereka. Sasaran ini membantu individu fokus dan mengarahkan usaha mereka dalam mencapai kesuksesan karir. Berikut beberapa contoh sasaran karir yang umum. Yang pertama, adanya pendidikan dan pengembangan keterampilan. Yang kedua, pekerjaan dan karir. Yang ketiga, pendapatan dan penghargaan. Sasaran ini harus SMART, yaitu spesifik, mengukur, dapat dicapai, relevan, dan waktu terbatas. Dengan merencanakan sasaran karir yang jelas dan terukur, individu dapat dengan lebih efektif mengarahkan usaha mereka menuju perkembangan karir yang sukses. Berikut contoh perusahaan pengembangan karir PT Indofood Sukses Makmur. Jurnal pendukung, pengaruh semangat kerja, kompetensi, dan pengembangan karir terhadap produktivitas karyawan pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Palembang.